Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami hormati Pak Mufid dan Pak Tomo. RPP saya adalah untuk pelajaran Bersih Itu Sehat dari kelas 4 semester 1 untuk pelajaran Aku Senang Berwudu. Bahasannya apa? Bersih itu sehat, nggih? Ini saya mengambil yang bersih itu sehat, tapi yang pokok bahasanya aku senang berwudu. Aku senang berwudu. Pokok kedua. Mengapa Ibu mengambil example non-example? Example non-example untuk agar siswa lebih aktif, Pak. Karena dengan gambar itu siswa menjadi aktif untuk mencari kan example dan non-example itu terdiri dari gambar yang merupakan contoh dan gambar yang bukan merupakan contoh. Jadi nanti anak disuruh mencari yang sesuai dengan materinya yang mana. Oh, berarti hampir sama dengan make match itu ya? Kalau make match, hampir. Tapi itu make match itu pasangan yang misalnya arti dengan istilah dengan artinya itu dipasangkan match itu. Kalau example itu gambarnya mencari gambar yang dari gambar yang bukan contohnya dan gambar yang contohnya diambil yang contohnya yang mana. Nah, kalau dilihat dari itu tingkat kognitif keberapa Bu itu? 4 nih Pak. 4 ya. Identifikasi. Berarti kan anak diajari untuk menganalisis kalau ini gambarnya yang benar ini, yang tidak benar ini. Yang tidak benar, ya. Oke. Terus Ibu menggunakan example non-example karena untuk mengaktifkan anak-anak agar lebih aktif. Alasannya apa Bu? Apakah anak-anak pada materi ini yaitu aku senang berwudu itu apa anak-anak kurang aktif? Karena ini wudu itu kan sudah jadi kebiasaan, jadi rasanya seperti kalau di tempat saya itu kok kalau mendengar wudu kayaknya sudah bisa semua gitu Pak, jadi bosan gitu. Jadi karena sudah setiap saat dilakukan ya. Maka kemudian diaktifkan dengan cara example non-example. Oke. Kemudian tadi C4-nya sudah kelihatan. Nah, sekarang bagaimana Ibu menguji anak-anak pada
bagian kolaboratifnya, penerapan kolaborasinya itu bagaimana, Bu? Kolaborasi yang diharapkan dalam pembelajaran. Apakah dibuat kelompok dulu atau hanya bersifat individu? Oke, sebentar tadi di bagian inti guys, saya buat kelompok dulu Pak. Kelompok antara 2 sampai 3 tergantung jumlah itunya, jumlah siswa per satu kelasnya, yes, dibuat kelompok dulu. Oh ya, jadi saya lihat tadi kan Ibu lupa dong, di sini ditulis kolaboratif, mana kolaboratifnya? Iya, maaf. Jadi kolaboratif. Oke, sekarang yang berkaitan dengan teori. Ranah keilmuan tadi, mulai dari C1 sampai C6 atau C7, itu yang membuat penggolongan itu siapa? Ketika kita diminta untuk mencapai ranah tertentu tadi, minimal C4 dan di atasnya, itu sebenarnya ada teorinya di sana. Target perubahan yang terjadi apa Bu pada anak? Targetnya perubahan sikap Pak, dari tidak minat ke minat, dari tidak aktif ke aktif. Ya, terus. Kemudian mempelajari tentang kerjasama antar kelompok. Sampai praktek wudhunya enggak Bu? Sampai Pak. Sampai praktek wudhu ya? Ya. Nah, menurut pengamatan Ibu, apakah anak-anak ini sudah benar cara berwudhunya sebelum Ibu menggunakan example non-example ini? Belum Pak, sebagian besar belum. Kalau untuk urutan ada, tapi untuk benar secara syariat itu belum. Nah, artinya bahwa yang tadi diharapkan dari anak-anak menggunakan example non-example, di samping tidak berminat menjadi berminat, terus kemudian tidak aktif menjadi aktif, ya kan? Ya, Pak. Kemudian mereka bisa mempraktekkan secara benar. Jadi anak-anak itu kadang-kadang kalau tidak dicermati, cara berwudhunya tidak benar. Nah, ada video pembelajaran. Video ini nanti berapa menit Bu dalam praktek yang sesungguhnya? 8 menit Pak. 8 menit. Untuk satu kali pertemuan total berapa menit? Satu kali itu 70 menit, 2 kali 35 menit. Oh, 70 menit, berarti 8 menit aman ya dalam pelaksanaan. Oke. Kalau aman di dalam pelaksanaan, maka pemutaran video ini masih bisa dilakukan secara full. Karena mau tidak mau ini termasuk manajemen waktu, LKPD-nya. LKPD-nya ini di lembar kerja 1 coba dilihat Bu. Amati dan jelaskan gambar di bawah ini tentang membasuh bagian tubuh rukun wudhu yang benar. Nah, itu ditambahi batas-batasnya di mana. Ya, agar anak-anak ini kan pada usia-usia SD itu kan masih lebih banyak pengetahuan konkretnya Bu. Ya. Abstraknya sudah ada untuk kelas tinggi, tetapi pengetahuan konkret ini masih harus dimunculkan secara jelas gitu. Jadi kalau yang ini kan masih dominan pengetahuan abstrak. Nah, anak kelas 4 SD barangkali perlu ditambahkan yang sifatnya konkret. Oke, untuk RPP-nya benar tidak menggunakan RPP yang hanya 1 lembar. Kemudian nanti jika pada PPL, jika mungkin menggunakan prakteknya luring saja. Silakan dibaca, ini ada
biasa baca surat Muluk? Nah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Khalaqna sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara thumma farji'il basara karratayn yanqalib ilaikal basaru wa huwa hasib. Ya, cukup ya. Cukup. Itu ada kata yang terakhir apa? Yang kolib ada? Yang qalib. Yang kolib itu kalau dalam ilmu tajwid bacaan apa? Yang qalib qalqalah syukur. Yang kolibnya, Lib. nunnya, Oh, nun sukunnya, ikhfa ya. Terus yang kolib ilaikal basaru, terus ilaikal basaru al-qamariyah. terus Ko Si matobi'in si awwa idham bil gunnah wa idham bil karena apa? gunnah. Tanwin Kenapa? bertemu waw. Tanwin bertemu waw. Anda mengajar udah berapa tahun? Mengajar di SD dari 2009. Jadi 12 tahun, Pak. 12 tahun mengajar PAI ya, mengajar Ya. agama tuh. Nggih. Sekarang coba hafalan juz 30. Asyam, Pak. Surat apa? Asyam. Asam ya, silakan. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat sawwaha ba'ata ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Kalau anak-anak sudah sampai surat Asyam belum? Baru sampai surat Al-Kafirun. Kelas 6? Kelas 6? Kalau kelas 6 sampai Ad-Duha. Ad-Duha. Ya. Nah, terus Anda tulis ayat 1 sampai 5 surat Asyam ini. Coba ya, nanti di kertas ditulis nama Anda. Ditulis nama Anda ya, yang lengkap. Terus tulis surah Asyam ini ayat 1 sampai 5. Difoto, dikirim ke Pak Tomo dan Pak Mufik. Oh ya, Untuk dokumen ya. ya Pak. Secepatnya nanti setelah keluar dari sini. Ya, boleh nyontek Pak. Ya, yang nulis Anda bukan orang lain. Ya Pak, ya. Saya kira cukup Pak Mufik. Oke. Terima kasih Bu Fitri, Anda lancar dalam ujian.